Oke, halo semuanya, balik lagi channel gua. Ya, kali ini kita bawain kalian video yang berbeda ya. Kita bawain kalian sebuah podcast di sini dan ada partner gua, Joram Antoni. Boleh, Bro, kita intro dulu dong ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya. Nama gue Joram, biasa dipanggil Jojo. Gue sebagai COO ya, di Midas Media. Oke, betul. Agensi marketing kita nih. Nah, kalau kalian belum tahu, ya gua sama Jojo kita running sebuah agensi gitu ya. Dimana kita terima jasa-jasa itu seperti sosmed development, advertising, SEO, bahkan sampai web dev gitu guys. Jadi ya itu FYI aja buat kalian yang butuh bantuan, boleh langsung kontak ke IG Jojo atau IG gua. Oke, nah Jo, di podcast kali ini kita mau reflect aja sedikit itu ke awal kita mulai bisnis, awal kita kenal sampai di titik sekarang tuh gimana sih? Ya mungkin emang kita di titik sekarang tuh belum apa ya, masih jauh lah dari kata sukses ya Jo. Cuman kita udah mulai ada hasil yang ya signifikan lah ya bisa dibilang ya gitu. Kita udah lakuin banyak hal, kita udah lakuin banyak ups and downs. Jadi di video ini gue mau sedikit reflect sama lu dari awal nih, dari genesisnya, dari bab 1 tuh gimana gitu. Nah mungkin ceritain lah Jo, dari awal kita kenal tuh gimana sih ke teman-teman semua? Pertama ya, awal kita kenal berdua ini gara-gara satu SMA kebetulan. Satu SMA di Bogor. Ya, sekolah swasta Katolik lah ya. Ya. Terus gua IPS, dia IPA ya. Pertama kali kenal itu gara-gara ospek. Apa sih namanya? Dulu bukan bahasa ospek ya, aku berkuliah. Kalau SMA itu apa ya? MPLS. Ospek mah jadul banget kayaknya. Ospeknya buat anak kuliah zaman dulu. Nah, dulu kita kenal pas MPLS SMA itu, ya gue IPA, dia IPS. Dan gue juga gak tahu kenapa bisa kenal sama dia tiba-tiba. Kayak dulu, kayaknya pas-pasan aja ya, kita ke depan langsung, halo bro, nama gue Joram, nama gue Ferdi gitu. Terus, tapi bisa dibilang SMA kita tuh SMA yang pergaulan itu lumayan apa ya bro ya? Kurang baik ya. Sorry to say, kita masih sebut merek lah di sini ya. Tapi ya no offense ke sekolahnya juga, tapi ini kita alamin sebagai murid-murid gitu. Karena gue sendiri kan lu tahu, gue SD di sekolah inter gitu. Gue pindah ke sekolah SMA kita itu kayaknya pergaulannya lumayan jauh banget ya, jompang banget ya. Terlalu jauh kayaknya gapnya gitu. Kalau mungkin dulu gue di inter, gue mainnya di MKG gitu. Gue pas SMA kita di bawah kolong jembatan. Ya kita di pinggir kali nongkrongnya guys dulu. Gitu kita nggak bohong ya. Mungkin buat yang kalian nih yang kenal sama kita, kalian juga pasti tahu kita nggak bohong gitu. Nah, menurut lu sendiri gimana? Di SMA itu tuh pergaulannya gimana sih? Pergaulannya ya. Kan kalau gue dari inter nih, kalau lu kalau gue kan dari basicnya kan dari SD, TK, SD, SMP itu kan memang sekolah swasta biasa ya, Katolik ya. Di Bogor ya? Selalu Katolik tapi. Kita di Bogor guys. Ya tergantung orangnya sih ya sebenarnya. Cuman betul. Emang rata-rata teman-teman atau apa ya, culture-nya di situ tuh emang kurang baik lah ya. Baru masuk SMA udah ditatar. Jadi yang nggak mau nongkrong dipaksa nongkrong. Gitu. Kalau nggak lu diapain? Ya banyak lah, nggak usah sebut lah ya, kayaknya terlalu eksplisit lah itu. Nah cuman yang gua salut itu gini bro, dari SMA itu gua jadi bisa belajar gitu, banyak hal ya. Gua bisa nemuin kasarnya apa? Jati diri gitu ya. I hate to say this, tapi gue jadi bisa hargain duit gitu. Gue jadi tahu susah payahnya nyari uang tuh gimana gitu. Gue ngalamin culture shock yang lumayan waktu itu. Ya karena bayangin dari sekolah inter yang pergaulannya mungkin ya kalau weekend mungkin ke bioskop, ke mall, makan sama teman-teman. Kalau sekarang SMA tawuran gitu dulu ya, ribut. Ya kalau di Bogor istilahnya apa? Gladiator bro dulu ya. Sampai masuk berita ya. Tapi bukan kita. Kita sih nggak masuk. Belum masuk untungnya. Nah bro, mungkin boleh lah di-share ke teman-teman gitu. Kenapa awalnya lu bisa mutusin buat usaha sama gua? Dan itu kapan? Ya? Pertama mutusin usaha itu mungkin gara-gara apa ya? Gara-gara keluarga sih, kondisi keluarga ya. Kondisi keluarga. Soalnya kan gini bro, sorry. Karena gak semua orang pada saat itu kepikiran untuk start bisnis atau apa ya, hustle lah gitu. Karena kan dulu COVID ya, kita tuh SMA tuh di tengah-tengah SMA tuh kita COVID. Jadi kita lockdown dan kayaknya semua orang tuh dulu lagi viralnya Netflix ya, orang nontonnya Squid Game apa kayaknya main game ya. Main game Squid Game, pacaran dari Google Meet gitu. Kayaknya siapa sih kepikiran buat hustle lah gitu. Karena kalau gue pribadi kan dulu gue lockdown, gue nggak ada uang jajan karena nyokap gue bilang kan lo nggak bisa sekolah, jadi buat apa kasih uang jajan? Ya bener juga gitu, gue juga nggak bisa minta-minta. Dan gue juga waktu itu
diputusin cewek, jadi kayaknya gue punya ribuan alasan untuk mulai lah gitu. Nah kalau lu kan dulu pacaran bro, kenapa lu mau mulai? Kayak apa sih api yang membara gitu di hati lu? Api yang membara ya. Yang pertama itu gara-gara memang kondisi keluarga waktu itu. Kondisi keluarga waktu gua SMA itu kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2 itu emang lagi bangkit-bangkitnya kan. Lagi ya bagus-bagusnya ya. Kondisi keuangan finansialnya itu ya. Terus tiba-tiba Covid, ya bokap kena PHK Covid lah gitu. Jadi sumber pemasukan keuangan itu nggak ada. Oh PHK dulu bokap lu? Iya. Di perusahaan apa? Perusahaan anak buah inilah, anak perusahaannya Jarum. Oh, oh itu PHK ya? PHK. Oh, oke. Terus PHK sama inilah, ada ininya. Kongsi ya? Ininya. Kongsi. pecah kongsi. Ada sikut-sikutan sama hopengannya. Ada kungfunya ya, hopengannya. Waduh. Yang nonton nih hopengannya nih. Nggak usah sebut lah ya. Nanti kita juga disikut lagi. Ya ampun suhu. Gimana? Terus? Ya karena kondisi itu ya, sekolah kan cuman online ya. Google Meet kasih tugas, gue nggak pernah masuk. Oh iya, emang lu nggak ditegur apa guru lu waktu itu? Enggak, gue kerjaannya cuma main game, tidur, makan. Udah nggak ngapa-ngapain terus. Berarti emang tabiatnya, basicnya orang malas gitu ya, pemalas. Enggak lah. Oh enggak. Terus emang prinsipnya sama bokap itu kan dulu, kalau lu pengen dapetin sesuatu itu, ya lu kerja gitu. Karena waktu itu bokap kan punya usaha gitu ya, usaha wedding organizer. Oh, WO bokap lu dulu? Awalnya, sampai sekarang sih masih ada. Cuman pas gua SD itu, gua suka bola ya. Bola apaan? Bola itu, sepak bola. Sepak bola, terus gua nggak bisa beli sepatunya. Sepatunya ya udah, lu kalau mau beli sepatu lu kerja sama gua gitu. Gua kerja, dapat duit dari SD tuh. Sistem ini ya Romusa ya, berarti budak ya, lu mau apa kerja dulu gitu ya. Tapi gua tanya fee-nya berapa kan, masih SD berapa kan. Fee-nya berapa gitu. Cuman bokap diantar aja. Gua patokin 500.000 gitu. Gitu. SD 500.000 kasih lu. Kasih. Berarti bokap lu dulu lumayan ya. Lagi puncak-puncaknya kayaknya itu. Iya, terus karena dari situ gua mau apa-apa nggak bisa kan. Kalau minta syaratnya banyak. Nilai, terus sikap segala macem lah, repot lah. Mendingan gua kerja, terserah sikap bebas, nilai bebas, yang penting lu kerja gitu. Dapat duit ya udah. Berarti emang culture lu dari keluarga tuh dari kecil emang udah dididiknya, lu mau apa tuh harus kerja dulu gitu. Harus usaha. Gitu. Padahal anak bontot kan? Anak bontot. Saya anak bontot tuh kan paling dimanjain, paling dikasih segala-galanya. Tapi ternyata nggak semua anak bontot seperti itu ya. Gitu. Nah bro, awal mulai bisnis. Kapan? Mulai bisnis. Nah, waktu itu balik lagi gara-gara sekolah cuma gabut. Ya gua gatel nih nyari duit nih. Tangan gatel nih, bingung. Terus kan soalnya awalnya gua udah start duluan kan. Awalnya gua dulu gua jualan sepatu guys. Gua jualan sneaker dulu masih zaman-zamannya viralnya Kompas, Ventela dulu ya bro ya. Air Jordan, Yeezy. Dulu kayak gua bikin story gitu deh. Terus baru dia gak lama join. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Itu gara-gara apa ya? Ya balik lagi gara-gara gua gatel nyari duit ya, terus punya cewek ngasih makan apa lu kan. Oh lu udah ini ya, udah pikirannya suami, provider. emang diajarinnya gitu kan. Oh iya, harus gitu dong. Iya. Terus pacaran juga nggak bisa kan. Walaupun Covid kan ya masih ada lah ke rumahnya, cuman pakai duitnya bos, pakai ongkos tetap. Boncos. Makanya dari situ gua ngeliat dia jualan kayaknya. Cuman sejujurnya nggak begitu deket ya kita ya. Iya. Cuma nyapa aja biasa, terus ya udah gua punya peluang buat jualan sepatu juga, ya gue tawarin dia gimana kalau kongsian gitu kan, partneran, ya buka toko sepatu lah ya, jual sepatu brand-brand luxury gitu. FYI kita dulu emang pas SMA kayak emang gak gitu deket ya. Kalau ketemu tuh sekedar nyapa doang gitu. Dan kadang lucunya karena nama gua ada Antonia, nama juga ada Antonia, orang tuh guru-guru mikirnya kita saudaraan. Dan sampai sekarang masih yang percaya kita saudaraan. Tapi ya udah itu kan lucu-lucunya SMA lah gitu. Tapi kenapa lu akhirnya mau trust gue gitu? Kenapa lu harus sama gue? Kenapa nggak lu buka sendiri? Kan orang kadang gitu bro, lihat ada peluang nih. Oh oke nih, si Ferry jalanin usaha gini. Kenapa gue start sendiri aja? Awalnya sih gue juga nggak ngerti kenapa ya. Oke. Karena kan gue mau start bisnis ya, gue prinsipnya udah jalan dulu aja gitu. Siapapun partnernya gitu. Gue belum lihat mandang background belakangnya si partner lah gitu. Mau kayak apa atau sikapnya seperti apa gitu. Gue belum mandang itu sih. Yang penting gue
jalanin dulu aja, ya learning by doing lah. Oke, karena ya kita juga dulu jujur ngalamin banyak banget ups and downs-nya bro ya. Sampai kita jatuh bangun berkali-kali. Dulu kita jadi jualan sepatu, itu kita kayaknya karena emang marketnya itu nggak nemu guys di Bogor gitu ya. Kita tuh jualan sepatu yang kisaran harganya 3 juta, 2 juta gitu. Bahkan kalau dulu ada sepatu yang viral, Air Dior gitu kan, 200 juta itu tuh boro-boro lalu jual di Bogor tuh nggak mungkin laku gitu. Orang Bogor tuh paling sepatunya Vans ya nggak sih? Apa ya? Doc Mart KW. Doc Mart KW, Vans atau nggak apa? Converse juga KW karena jadi nggak bisa guys itu. Lu jualan Yeezy, Air Jordan tuh pasti yang beli orang Jakarta lagi gitu. At the end kita akhirnya bangkrut ya bro ya. Kita collapse karena kita udah terlalu banyak bleedingnya nih usaha ini. Nah sampai akhirnya kita masuk mana tuh bro? Setelah bleeding tuh kita gimana tuh ceritanya tuh? Setelah bleeding itu anggaplah gue orang nggak kenal lu gitu. Anggaplah gue orang bego. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita sebenarnya bukan stop bisnis atau stop partneran ya, tetap temenan, cuman ya kalau lagi sapa-sapaan ya udah gitu-gitu aja sih. Cuman masih nggak jelas ya waktu itu ya. Setelah itu tuh bingung mau ngapain. Akhirnya nemu lah iseng-iseng jualan properti. Cuman karena mungkin kita masih kecil ya anggapan orang-orang tuh ya. Susah sih. Susah gitu. Susah banget sih. Padahal kita nggak bego-bego amat kayaknya. Ya bukannya arogan sih guys, tapi memang mungkin stigma di Indonesia itu parah banget sih. Jadi ya jujur sih kalau emang kita di posisi customer kayak juga bakal gitu nggak sih bro? Misalnya gue nih, ya, gue mau beli rumah harganya let's say 20M, 10M gitu. Terus agennya anak SMA gitu. Tahu apa sih nih anak? Pasti gue mikir gitu. jujur ya guys. Tapi emang itu stigma yang nggak bisa salahin menurut gue sih gitu. Tapi dulu, banyak juga yang masih SMA itu udah mulai jualan mobil atau jualan properti berhasil gitu. Juga, banyak banget guys. Dulu kalau properti itu kiblatku ke Ryan Serhant. Kalian nih bisa lihat sini nih. Ini dia keren banget. Nah, dulu gue langsung present ke si Jojo, bro kita bikin gini nih bro, keren banget. Kayaknya kalau properti oke deh, karena kan kita lihat komisinya kan 2,5% dulu. Wah, kayaknya uangnya langsung bejibun ya kita bisa langsung spending. Tapi apa yang terjadi bro di properti? Apa yang terjadi? Ya karena itu ya, karena orang mandang kita masih kecil. Itu satu. Kedua, mungkin kita juga ngejalanin bisnis itu dibilang kurang serius juga enggak, cuman masih mandang apa ya? Oh, duitnya banyak nih. Mikir duitnya nggak mikir prosesnya gitu. Betul. Masih salah lah ya cara mikirnya ya, mindsetnya masih salah guys. Ya pelajaran yang wajib dipetik sih, karena kita juga dulu masih amatir lah bisa dibilang ya. Kita belum ngerti apa-apa, taunya usaha tuh sesimpel barangnya ada, jualnya gimana, untungnya sekian gitu kan. Nggak sesimpel itu gitu usaha sebenarnya. Branding tokonya, branding jasanya itu kita nggak peduli sama sekali guys. Itu kita cuma taunya gimana pokoknya kita jualin properti ini gitu. Komisinya gede loh. Ganti nama mulu pula. Dulu sampai kita tuh hampir goal, gimana komisinya lumayan besar, kita udah kepikiran apa kita buka kafe ya bro ya. Iya. Kita dulu mau jual villa di puncak, itu kita udah bawa customernya ke tempatnya. Gue udah bilang sama dia, wah ntar lagi kita deal nih, ntar lagi kita kaya nih. Ujung-ujungnya nggak jadi guys, nggak jadi. Itu hal yang paling nyesek ya, itu lebih sakit hati dibanding diputusin cewek kalau gue dulu. Kalau gue perbandingannya kayak gitu. Nah terus singkat cerita ya bro ya, dulu setelah kita jualan properti juga susah, kayaknya sepatu juga susah, sempat kita bikin clothing brand ya kecil-kecilan ya. Clothing brand tapi jalan sih jujur sih, cuman emang karena kita juga kayaknya nggak terlalu all in kayaknya di situ ya. Dan kita juga kurang resource guys, kita nggak punya desainer yang bagus, kita nggak punya supplier buat bahan mentah yang bagus, yang murah juga. Kayaknya dulu kalau ambil dari China bagus-bagus ya bro, cuman MOQ-nya tinggi banget. Jadi itu butuh cost yang lumayan, dan kita kayaknya waktu itu belum punya modal yang gede. Jadi ya kecuali ada yang injek dulu, cuman itu pun kayaknya kita belum punya apa ya, tanggung jawab buat handle uang orang sebesar itu kayaknya dulu. Jadi kita masih udahlah, kalau yang mati aja gitu. Kita bukan anak papi ya. Papi ayo mau buka ini dong. Tolong invest, nggak ada ini. Nggak ada, kita nggak pernah dikasih guys. Oh papa minta dong uang segini, pinjam dulu invest. Nggak ada gitu. Semuanya dididik. Jadi mau apa, usaha. Iya, gue paling sebel nih teman-teman SMA tuh yang selalu bilang, oh kan Joram sama Ferdi tuh emang dia punya privilege orang tuanya. Bego gitu. Kita nggak ada privilege orang tua satupun, sekecil pun nggak ada gitu. Kerja anjing. Kita kerja tadi gitu. Kalau nggak ada duit mati, kita nggak makan, kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa pacaran. Kita sama kalian mungkin lebih parah gitu. Jadi kayaknya itu ya yang problem menurut gua paling common ya di
sekarang ini orang tuh terlalu banyak alasan menurut gua gitu. Mereka tuh nggak mau start, bingung start, terus kerjanya cuman hujat orang aja gitu. Mereka hate kita karena emang mereka nggak suka aja, nggak punya apa ya, nggak punya atas dasar apapun menurut gua. Itu yang akhirnya jatuh mereka ke lubang yang lebih dalam lagi menurut gua sih. Good luck guys. Menurut gua karena kalau mau mulai usaha sih ya, untuk pemula ya, untuk yang belum pernah buka usaha sama sekali ya, apa yang ada di depan mata lakuin aja dulu. Betul guys. Karena kan ada orang yang bilang kalau lu mau buka usaha, lu lihat dulu dong ininya, lu susun ini itunya. Cuman kan menurut gue ya, bukan gue so pinter, itu berlaku yang udah punya pengalaman menurut gue. Kalau lu belum punya pengalaman ya lakuin aja dulu. Belajar aja gitu sambil usaha gitu. Nggak ada rumus pastinya dalam usaha lah gitu. Justru menurut gue itu kepastian yang pasti itu adalah adanya sebuah ketidakpastian. Pasti guys, karena nggak ada hal yang certain menurut gue di dunia ini gitu. Kalian mau buka usaha apapun, mau berkarir, mau kerja sama orang pun, itu nggak ada yang bisa menjamin menurut gue. Nggak ada yang bisa menjamin lah bro ya. Kadang, karena menurut gue hoki itu juga berperan penting gitu loh. Kalau kita hoki juga, kita dulu SMA udah miliaran mungkin, udah miliarder dulu bro. Ya, faktor hoki sih menurut gue berperan juga sih di situ. Ya, gitu. Nah waktu itu kita dapatlah hokinya ya. Pas kita lagi skakmat nih, sepatu mati, clothing brand mati, properti mati, akhirnya kita beralih ke mobil. Nah, ini ceritanya agak lucu guys. Jadi awal mula mobil itu tuh dulu kita kayaknya lagi diem-dieman ya, ya nggak diem-dieman lah, tapi masih keep kontak aja gitu. Ini ya, sih masih karena bisnis yang properti usahanya itu kan mati guys. gitu. Bingung mau ngapain, mau chatnya juga mau ngapain, mau apa. Gua aja waktu itu sampai ngelamar kerja, cari kerjaan jadi barista. Jadi barista dia, jadi udah hopeless jadi barista dia. Gua nganggurnya di rumah gitu. Jadi waktu itu ada om gua itu bilang sama gua ada mobil nih, ada Mercy E-Class, ada Toyota 86, FT86. Itu lu jualin dong katanya gitu. Aduh, gua mikir kita jualan sepatu aja, sepatu 2-3 juta tuh nggak laku bos. Boro-boro mau jualin mobil Eropa sama FT86. Gue pikir adalah ini mah iyain aja gitu orangnya, iyain aja. Karena kan gue sering baca ya di online ya, katanya kalau lu nggak ngerti ataupun nggak sanggup, say yes dulu aja gitu. Lu bilang iya dulu aja. Jadi gue terapin itu. Oke, bisa gue bilang gitu. Terus karena dulu masih zaman norak-noraknya nih guys. Gue tuh masih norak dulu gitu. Gue mikir, gue bisa foto Mercy FT86, gue bisa test drive. Nah, gue pengen lah gitu. Jadi gue semangat tuh. Gue dari Bogor, gue ke Kelapa Gading pagi-pagi, gue foto, gue langsung up di story gue di Instagram. Langsung malam itu DP guys, payment langsung besok pagi ya pelunasan. Dan gue dapetin komisi yang lebih besar dibandingin kerja keras kita, jerih payah itu sama setahun jualan baju. Lu bayangin, jualan sepatu tuh gak ada artinya buat gue gitu. Gue langsung dapetin komisi yang segede itu, terus gue bilang sama dia, oke, gue ketemu tambang emasnya nih, ya mobil nih. Itu akun sepatu mati bakar jual aja ke orang gitu. Akhirnya kita jual berapa sih dulu? Berapa juta gitu. Berapa juta lah karena emang followersnya lumayan gede guys. Waktu itu udah 20.000 lebih itu natural ya kita ya. Kita nggak pakai giveaway gimmick itu kita nggak pakai dulu. Jadi ya singkat cerita akhirnya kita bikin konsignment mobil awalnya guys. Kita dari titip jual mobil bergerak lagi sampai akhirnya punya modal jual beli mobil sampai akhirnya punya agensi bro ya. Jadi itu tahap yang ya lumayan. Sebenarnya nggak semudah yang gue omongin sih, tahapnya kita laluin banyak banget ups and downs ya. Sampai dulu kita juga buka branch-branchnya kayak biro jasanya, apa gitu kita buka ya. Udah sih biro jasa. Ya sih. Kalau dari mobil ya biro jasa, perpanjang apa gitu. Perpanjang pajak ya, balik nama. Dulu kita handle itu juga, sampai akhirnya kita jual beli mobil, terus buka agensinya di kerucutin ke otomotif gitu. Karena emang kita biasanya di otomotif pada saat itu ya bro ya. Sekarang kita udah mulai mau sama itu. Apalah? Sampai buka toko motor, konsignment motor. Kita buka konsignment motor juga dulu ya, iseng-iseng karena di Bogor banyak teman-teman yang bawa motor. Jadi kita coba deh iseng deh buka konsignment motor, cuma itu kayaknya nggak jalan ya. Susah kayaknya dulu ya motor. Kita nggak semudah itulah. Jadi kita akhirnya fokusnya ke mobil karena emang udah keburu hijau mata kita lihat mobil. Nah, bro, lesson apa yang bisa lo petik dari ups and downs lo tuh? Dari jalanin mobil, sepatu gagal. Menurut gua ya kalau pelajaran yang gua dapetin itu yang dipetik bro, dipetik ya. Petik mangga. Apa bro? Kalau lu usaha udah belajar ya usaha lu udah mati-matian sama usaha lu, terus usaha lu tutup, jangan bersedih hati gitu ya. Jangan kecewa nggak apa-apa gitu, wajar, cuman jangan lu terpuruk terus-terusan gitu sama kecewa lu. Mau sampai mana gitu.
kalau lu udah tahu lu nih di dasar ya, udah jatuh ke dasar, udah aduh sedih, usaha gua goblok ya. Naik lah gitu, bangkit lah, semangat gitu. Betul. Kalau lu nggak kayak gitu, lu mau makan apa gitu. Kadang orang itu menurut gua mereka ketika mereka grind sesuatu nih, mereka kerja keras untuk capai sesuatu terus gagal, mereka mikirnya kayaknya bukan bakat gua kayak di sini, bukan bakat gua. Lain cerita sama kita jualan sepatu ya menurut gua ya guys. Karena emang jualan sepatu itu kayak udah gak ketolong deh. Karena emang marketnya nggak ada gitu. Jadi itu kita terlalu asal-asal menurut gua. Kita juga masih apa ya, belum terlalu pro di situ ya, lah, bisa jadi, kita akuin juga ya. Ya udahlah, karena mumpung belum terlalu dalam nyemplungnya, ya kita cabut buka yang lain gitu, yang lebih cocok, yang lebih memungkinkan lah ya proses itu ya. Sama sama usaha itu kan mesti komitmen penting banget. Ya, harus dong, harus. Makanya dulu juga kan kita kalau dibilang komitmen ya komitmen. Cuman ya masih ada main-mainnya lah, namanya juga masih anak kecil dulu. Ya, itu salahnya sih. Iya. Mungkin ya andai kata gue bisa putar waktu itu, gue ke umur gue yang 17 tahun, gue gampar-gamparin. Lu kerja, cari duit. Masih suka main. Karena gue siapin bro, kalau 17 tahun kita waktu itu udah full intense kayak sekarang ya, kita umur 20 tuh udah kebeli apa? Ya. Udah pastilah gitu. Itu penyesalan nomor satu. Cuman ya no regrets lah guys ya, no regrets. Ya, jadi kalau yang udah berlalu ya udah berlalu lah, kita bisa apa lagi. Cuman ya itu lesson buat kalian semua yang mungkin masih pada muda-muda, masih 17 tahun, 15 tahun gitu, udah start bisnis, keep going lah gitu. Nah kalian juga harus ibaratnya full komitmen dan loyal sama partner kalian. Sama ini ya, sama ini. Aduh, tapi kalau kayak gitu gue malu ya, gue cuman punya motor bebek. Enggak lah guys, malu ya. Gak usah gengsi lah, gengsi itu apa? Nggak perlu gengsi. Ya kita di sini juga maksudnya kan juga share pengalaman kita ya bro ya. Gengsi itu tuh yang paling buang duit kalian, tenaga kalian, dan waktu kalian. Gak usah gengsi guys. Gak usah kemakan omongan orang, gak usah kemakan malu lah. Lu apa yang lu punya ya syukuri aja ya, lu lakuin gitu. Karena ya memang lu lagi di fase membangun gitu, lu lagi fase ngerintis. Kalau lu lagi fase ngerintis, lu udah belanja itu, lu casual date, cewek sana, cewek sini, lu gak akan jadi. Percaya sama gue. Lu harus fokus dulu sampai lu capai titik kritikal lu. Nah, lu terserah lah lu mau ngapain. Berarti pasangan itu kalau lu menjalani usaha, pasangan peran penting juga ya? Peran penting dong. Harus pilih pasangan yang benar juga ya? Ya nggak selingkuh. Nggak penting dong. Lu harus, kalau lu punya pasangan yang emang suportif, menurut gua usaha lu bisa double tingkatnya. Menurut gua ya. Benar. Mungkin kayak lu sekarang gitu kan. Lu jadi lebih semangat karena lu punya apa ya? Lu ibaratnya dikejar deadline nih. Lu mesti nikah tahun segini. Kan lu jadi punya api yang terus membara gitu, bro. Untungnya juga kan kalau punya pasangan yang bisa mengerti, bisa nemenin, bisa support terus. Apalagi kita usaha ya. Cewek itu kan taunya kalau misalnya usaha itu kan duitnya nggak pasti. Belum tahu, terus usahanya turun, bangkrut atau naik gitu. Pasti. Jadi keuangan itu nggak pasti gitu. Makanya ya syukur-syukur kalau lu dapat pasangan yang bisa nggak neko-neko guys. Untungnya dapet ya. Untung dapat. Gue sih belum dapat. Anjing emang nih, gue belum dapat gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Gue nggak komplain sih, gue ya syukurin aja lah gitu. Gue ada cewek dulu happy. Sekarang single pun gue happy karena gue bisa lebih fokus gitu ke apapun yang gue jalan nih. Kayak sekarang nih bikin YouTube channel buat kalian semua gitu. Bikin video buat kalian tuh gue enjoy banget ya. Tapi balik ke topik tadi bro. Tadi lu cut. Loyal sama partner. Loyalty itu apa sih artinya? Sepenting apa sih bro loyalty itu menurut lu? Penting banget ya. Kenapa? Kayaknya ada pengalaman yang ini. Gini ya. Cukup menyentuh kayaknya sama loyalty ini. Apa nih? Lu partneran sama teman, oke gitu. Temen. Lu ngerti backgroundnya, tahu backgroundnya, oke. Partner lu, loyal banget sama lu, oke. Tapi lu tahu nggak tuh isi hatinya tuh seperti apa gitu kasarnya ya? Ya. Isi hati paling dalamnya tuh. Kalau lu cuman perkara duit, usaha kan nggak jauh-jauh dari duit udah pasti kan? Pasti. Untung cuma 1.000 perak nih kasarnya. Cuma mau diambil dari punya gua gitu. Nah itu tai tuh ya. Lu harus ngerti juga gimana kondisi partner lu, background partner lu, gimana sih keluarganya. Ya dari situ ya kita partneran, ya kita bantu lah gitu. Betul. Masa lu partner satunya kagak lu bantu, maksudnya gua kaya lu miskin gitu partneran, siapa yang bodoh atau siapa yang nggak bantu? Menurut gua malu gitu ya. Itu disrespect paling besar ketika lu mutusin buat dicikin partner lu perkara uang berapapun menurut gua ya. Itu lu segitu obses sama uang, lu sampai mau nusuk partner lu sendiri.
Ya kalau uangnya mungkin miliaran itu atau berapa T gitu itu masih reasonable menurut gua. Tapi itu pun nggak benar gitu. Tapi kalau perkara uang 1 juta 2 juta guys, coba bayangin. Worth it nggak kehilangan partner yang loyal sama kalian? Zaman sekarang ya yang punya duit aja 1 juta sehari habis paling. Anjir, iya. Lu punya 1 M aja tuh Jakarta rumah lu di pinggir kali gitu. Iya. 2 juta tuh nggak ada artinya sekarang ya. Karena kita makan apa sewa rumah ini udah 1 juta kali kita. Ya, udah nggak ada artinya guys. Ya dari situ, dari situ ya mesti belajar juga sih. Kalau gua waktu itu ya ada pengalaman seperti itu lah ya. Cuman balik lagi dari elunya gitu. Gua sih punya prinsip kalau misalnya lu dicurangin sama orang atau lu dijahatin sama orang ya udah biarin aja gitu. Gua mau ngapain juga ke dia ya dia bakal tetap jelek gitu. Selalu ada karmanya ya yang berperan di situ. Gimana lu bisa jadi orang aja sih. Betul. Gitu. Jadi kalau kita ya terutama kayak gue ditusuk berapa kali sama partner ya dia juga ditusuk lah gitu ya kita juga dulu kan nggak berdua doang kita dulu bertiga berempat dan itu kemana sekarang orang-orangnya ya nggak usah sebutin lah gitu kita juga udah good terms tapi intinya ini lesson juga buat lu gitu ya yang nonton ya loyalty nomor 1 men. Call out Enggak, ini bukan boxing nggak usah call out lah. Ada satu yang gue mau bahas juga nih bro. Ya kadang orang ada bilang, oh Ferdi juara enak ya sekarang tuh udah punya usaha tuh, tinggal suruh karyawan, apa gampang, tinggal suruh orang. Ya, gimana tanggapan lu gimana? Enak juga. Tapi lu dapetin itu bisa nggak gitu? Gampang nggak gitu? Bayar gaji bisa nggak bayar gaji? Iya susah gitu, nggak seenak apa yang dikira gitu. Kalau orang lihat ya, oh lu bawa mobil ini ya, mobil lu apa sih sekarang yang baru BYD, BYD baru ya keren ya. Dapetinnya dulu gimana caranya bro gitu ya melalui jerih payah dan ups and downs yang dulu kita sendiri pun sampai stres mikirinnya gitu. Dapetinnya gampang udah papi mau beli ini dong tai lah nggak ada begitu kita anjir ya, gua paling sebel orang bilang oh lu usaha gampang ya tinggal suruh karyawan lu gitu. Menurut gua sih itu hal paling goblok jujur ya karena kita sebagai pengusaha itu mikirin karyawan. Kalau gue mikirin karyawan, gue mikirin tim. Gue selalu mikirin tim, gitu. Kayak gue sama partner gue Joram ini, gue bukan mikirin sekedar dia gitu. Gue mikirin, misalnya nih, ada proyek dealing, sebutlah 50 juta gitu. Itu misalnya gue bisa, harusnya kan kita share equal, contohnya kan. Gue 25, dia 25, contohnya gitu. Nah, gue bisa aja misalnya mainin, gue 40, dia 10. Gue bilang aja, ya soalnya ditekan dari kliennya, dealnya cuma sekian, misalnya begitu. Jadi gue ambil duit dia. Di situ bisa aja kalau gue cuma mikirin diri gue sendiri gitu. Tapi gue selalu mikirin apa yang lu tanggung gitu bro. Misalnya lu punya keluarga, kesusahan keluarga lu gimana. Lu juga punya cewek yang lu tanggung. Lu punya apalah A sampai Z lah. Itu yang gue pikirin gitu loh. Jadi gue menanggung puluhan, ribuan, ratusan orang gitu menurut gue sih. Kayak bahkan yang kita juga ya gitu kan. Dia kan ya punya background keluarga yang agak susah juga kayaknya. Jadi gue selalu pikirin guys. Kayak orang ini kalau nggak dikasih makan, kalau dia nggak goal di bulan ini dia nggak dapet target, gimana gitu. Jadi gue selalu pengen bantu gitu guys. Jadi gue tuh bukan sekedar yang lu kerjaan ini ya A sampai Z lu ini. Nanti kalau nggak selesai kita maki-maki gitu. Kalau misalnya selesai ya syukur. Gue sih selalu mikirin what if you don't succeed gitu. Orang tua lu mau dikasih makan apa gitu. Itu mungkin rasa apa ya tanggung jawab yang harusnya gue nggak pikirin tapi gue pikirin menurut gue gitu. Karena menurut gue itu sifat kemanusiaan basic aja sih menurut gue ya. Ya itulah susahnya ya dapat partner bisnis, partner kerja yang bisa jujur sama ngerti kondisi ya, ngerti pribadinya si partnernya gitu. Betul. Kalau gue dapat 50 juta, dia cuma dapat 10 juta gitu. Gue bisa beli motor, misalnya motor Vario kasarnya gitu gampang ya. Dia cuma beli motor bebek kecil nggak jelas gitu. Motor bebek bisa apa gitu? Kasian lah. Maksudnya harus sama-sama maju dan punya kemauan sama-sama maju. Ya itu pun kan kalian juga bisa dapat klien sebesar itu kan karena jerih payah sama-sama guys. Ya sama ini ya sama harus mikirin karyawan. Kalau karyawan kerja kita cuma gaji cuma-cuma gitu ya, nggak mikirin keluarganya. Ya maksudnya ya ada sih orang bilang ngapain sih lu mikirin keluarga karyawan? Itu tim kita gitu. Kalau mereka stres karena keluarga di kerjaan kan ngaruh ke kerjaannya. Betul. Tapi lain cerita kalau misalnya karyawannya emang kerjanya goblok sih menurut gue sih. Itu nggak perlu dipikirin sih. Kadang orang itu saking nggak enaknya buat pecat, mereka tetap pertahanin bro. Menurut gue tuh egoisnya di kita kalau misalnya gitu. Contohnya nih, ada karyawan kita nih, 1 orang. Dia kerja goblok, bego banget, malas banget gitu. Terus kita nggak berani pecat karena emang kita nggak enakan sama dia gitu. Menurut gue itu kita yang egois. Karena menurut dia bener gitu. Iya. Gue nggak dipecatin, gue aman-aman aja. Itu kita tanemin sifat yang menurut gue tuh salah di mindset si karyawan.
Jadi jangan keliru di situ guys ya. Kita juga mesti apa ya, ada rasa apa ya, ada karakter kejamnya dong gitu. Jadi itu semua depend sama Bukan kejam lah ya, apa? tegas. Tegas dong, ya betul, tegas, sorry. Jadi kalau emang lu kerjanya bener, ya lu masih mau belajar, of course kita bakal rangkul terus gitu ya. Tapi kalau misalnya lu emang sifatnya emang dablek, diajarin juga lu arogan, ya lu makan tai aja, sono ngapain sama kita? Orang juga gak ada yang mau sama lu gitu, makan tai aja di pinggir jalan, ngapain? Kerja kerja nggak usah lah. Bukan so-soan banget gitu. Betul, Cuman betul. karena kita tim, kita usaha ya, kita tegas aja. Betul. Bukan karena kita arogan. Ya gue sih selama gue sama tim, kalau misalnya susah dibilangin ya, gue cuma kasih 2 pilihan. Lu mau belajar atau enggak? Kalau enggak ya udah gitu. Betul. Gak apa-apa gitu, gua nggak jadi masalah kalau lu keluar aja, nggak kayak lu sana lu keluar anjing lu kerja aja. Nggak pernah guys, dia nggak pernah. Dia orang paling sabar yang gue pernah ketemuin, dan gue kayaknya orang paling temperamental gitu. Jadi ya imbang lah gitu, ibaratnya yin yang ya bro ya. Itu harus penting sih. Penting guys, itu chemistry justru situ. Kalau sama-sama sabar ya terlalu nyantai nanti pasti. Kalau sama-sama temperamental kayak kemarin ribut-ribut mulu. Nanti dimanfaatin kalau terlalu sabar. Betul. Ya. Gitu sih. Jadi harus yin yang guys. Jadi cari partner tuh ya emang nggak semudah itu. Cari tim, cari partner, cari kawan tuh nggak semudah itu. Kalian harus seleksi yang loyal, yang mau belajar, itu susah banget ya. Betul. Tapi zaman sekarang orang tuh pintar-pintar gini loh. Jangan salah loh. Orang tuh pintar-pintar guys. Tapi mereka pintarnya tuh belum tahu nih arah yang baik apa arah yang buruk. Nah itu kan harus hati-hati di situ. Pinter aja nah pinter males. Betul. Gitu. Kadang kan ada yang pinter tapi nggak mau digunain. Betul. Nah bro, mungkin karena udah mau closing juga, boleh dong kasih sedikit kata-kata lah atau kayak penutupan buat teman-teman semua. Kasih inilah bro, pesan gitu. Menurut gua nggak usah takut, jalanin aja apa yang ada. Ya learning by doing aja ya. Kalau misalnya lu jalanin, aduh takut ya, nggak apa-apa jalanin dulu. Kalau misalnya lu jatuh, dari situ lu belajar gitu. Betul. Kalau misalnya lu nggak belajar, daripada gini ya, daripada lu bisnis naik terus ya, lu jadi orang kaya, tiba-tiba jatuhnya pas kaya gitu. Lu nggak tahu deh. Bisa bunuh diri. Ya, gitu. Bisa bunuh diri, banyak banget loh. Nggak apa-apa lu jatuh, kan itu pelajaran. Gitu. Betul. Sama jujur ya, jujur paling penting. Gitu. Ya menurut gua, kalau pesan dari gua sih, ya nggak usah terlalu banyak mikir lah. Kalau kalian belum mulai dulu aja gitu. Karena kita pun, dan kayaknya kebanyakan orang pun learning by doing ya bro ya. Iya. Kalau belum kegampar sama realita tuh belum belajar, biasanya gitu. Karena manusia itu kan belajar dengan 2 cara, preemptif dan preventif ya. Kalau preventif itu mereka tuh udah cenderung antisipasi menurut gua bro. Tapi kalau misalnya preemptif itu tunggu kegampar dulu baru mereka ya kapok ya gitu. Jadi ya pilihlah kalian tuh belajarnya mau dengan cara seperti apa. Jangan itulah. Sama jangan arogan gitu. Karena lu nggak punya basic apa-apa, lu nggak punya pengalaman apa-apa. Kalau lu networking sama orang yang lebih berpengalaman, ya ini lu diem gitu, dengerin aja gitu. Ya kosongin gelas kasarnya lah ya. Iya, kecuali lu masih pengen penasaran ilmu-ilmu ya lu tanya. Daripada si orang ini bilangnya ilmunya harus begini-begini. Oh iya lu, iya kok bener kayak gini. Dia yang lebih tahu. Kayaknya gitu. podcast kita udah menyindir banyak banget orang ini. Udah terlalu ini ya sensitif ya. Enggak lah ya. Emang realitanya kan gitu. Ya maksudnya kan kita juga tujuan podcast ini kan juga untuk share pengalaman bro ya. Jadi kita nggak nyindir siapa-siapa, kita nggak ada maksud buat cariin siapa-siapa, kita pure sharing pengalaman kita. Proses itu memang panjang guys. Oke? Buat kalian semua yang lagi grinding atau belum mulai, semangat terus, tetap nggak usah bijak lah. Pokoknya intinya semangat lah guys. Good luck buat kalian semua yang mau mulai ataupun belum mulai. Kita support terus. Kalian mau network sama kita, langsung DM kita aja. Ini IG kita di sini. Langsung DM kita, hit us up. Kalau mau ketemu, ya bolehlah kita kontak-kontak ya. Oke? See you guys on the next video. Bye-bye.